Selamat datang di podcast kelompok 3. Kali ini kita akan membahas topik tentang motivasi mengembangkan minat dan bakat di usia muda. Kali ini kita membawa seorang narasumber, seorang penulis muda Sulawesi Tengah yang sudah membuat beberapa buku. Mungkin dari kakak bisa menjelaskan lebih lanjut tentang dirinya kakak? Iya, oke teman-teman, terima kasih sudah diajak dialog. Saya Yojo Rival, sudah menulis 3 buah buku, dan kemudian saya berada di Sigi dan di Kabupaten Sigi tepatnya. Kemudian saya sudah menulis buku dan juga menjadi pembicara di beberapa tempat. Kak, kan kita ini topiknya tentang minat dan bakat. Menurutnya kakak sendiri, minat dan bakat itu apa sih? Ya, minat dan bakat itu menurut saya adalah pertama bawaan dari lahir. Karena ada orang yang tiba-tiba punya privilege orang tua penyanyi, pasti akan bisa menyanyi. Kan ada juga bakat yang kemudian diasah. Ada kan biasa juga dari keluarga yang tidak seniman, tiba-tiba anaknya bisa jadi seniman, kan begitu. Jadi ada 2 faktor bakat. Yang pertama adalah bakat yang lahir dari privilege. Yang kedua bakat yang memang diciptakan. Kakak, ini kita langsung lanjut ke pertanyaan atau bagaimana kak? Silakan langsung ke pertanyaan biar kita ngobrol enak. Pertanyaan pertama ini kakak, kenapa usia muda ini penting untuk mengembangkan minat dan bakat? Oh iya, kenapa penting di usia muda ini untuk mengembangkannya minat dan bakat? Pertama, karena kita punya jatah gagal yang masih banyak. Kalau kita gagal hari ini umpamanya di usia 19 tahun, kita punya masih panjang untuk bisa berhasil dengan beberapa jatah kegagalan lainnya. Yang kedua, usia muda adalah usia produktif. Artinya kita bisa mengeksplor tentang diri kita, kemana kita. Umpamanya kita ingin berdagang, tidak bisa, kita lagi kembali ke menjadi penulis, tidak bisa, kita masih banyak pilihan yang, dan kemudian masih panjang rentan waktunya. Apalagi umpamanya masih di usia 17, 18, 19-an, masih ada 22 tahun untuk bisa sampai ke 40-an. Jadi di usia muda ini sedapat mungkin produktif. Jadi digali dari sekarang, memang digali dari usia muda ini. Kalau misalnya nih kakak tahu ada orang yang gagal, kenapa dia harus tetap belajar dan mengembangkan minat dan bakatnya? Pertama, kalau ada orang yang gagal kemudian mengapa dia semua? Pertama, dia harus evaluasi diri. Ada apa yang salah dari sesuatu yang dia buat. Kadang orang hanya menginginkan bahwa dia langsung berhasil tanpa melewati proses yang panjang. Banyak orang hari ini kita lihat dia melalui proses yang panjang. Contoh kalau kita lihat seorang Raffi Ahmad membanyakan di televisi hari ini. Begitu panjang dia berkecimpung di dunia entertainment, tapi tiba-tiba hari ini dia sudah ingin mendirikan perusahaan Rans Entertainment. Artinya dia merasakan dari bawah. Itu mungkin nilai plusnya ketika seseorang berkarir dari bawah. Jadi lebih gampang dan lebih tahan banting ketika dia ingin melakukan sesuatu, karena dia berproses, dia merasakan suka dukanya. Dia tidak serta-merta langsung bisa jadi besar. Saya cerita sedikit ini, boleh kakak? Saya kan ada minat bakat di bagian kepenulisan ini kakak. Tapi saya pernah gagal beberapa kali. Saya ikut lomba buat cerpen, tapi tidak menang, dan itu buat saya kayak terpuruk. Iya, kecil hati, kayak jadi tidak mau lagi saya ikut lomba, takut saya ditolak, saya takut gagal begitu. Jadi kakak, bagaimana caranya supaya saya dan maupun orang-orang lainnya yang kayak misalnya dia sudah pernah gagal begitu kan, terus bagaimana caranya supaya dia bisa tetap mengembangkan minat dan bakatnya itu? Jadi karena pertanyaan kepenulisan, saya akan jawab dalam sudut pandang saya sebagai penulis kan. Pertama, saya juga ketika memulai untuk jadi seorang penulis ini tentu banyak rintangan. Yang pertama, teman-temanku yang kaget ketika saya bertulis, apalagi kesan tulisan yang saya tulis itu tentang romansa. Taulah kemudian hari ini laki-laki ketika menulis tentang romansa pasti dibilang alay, jablay, kemudian menye-menye gitu. Jadi kesannya kan lelaki itu keras. Nah, dari situ tapi tidak memupuk rasaku untuk berhenti, karena saya tahu saya ingin panjang nafasnya. Artinya saya ingin panjang. Saya pernah membaca quote begini,
menulis itu adalah untuk hidup abadi. Itu dari quote-nya Pramudia Anantatur, salah satu penulis dan kemudian pembuat buku Bumi Manusia, yang kemudian hari itu difilmkan sama Iqbal Ramadan. Nah, Bumi Manusia. Jadi dia bilang begitu, bahwa jika ingin abadi, menulislah. Atau jika ingin hidup panjang, maka menulislah. Saya menarik kesimpulan bahwa hari ini kita kan tidak pernah tahu siapa itu Soekarno kalau kita tidak baca bukunya, kan? Kemudian hari ini juga kita tidak akan tahu sejarah Nabi, Sirah Nabawiyah, dan kemudian tidak akan tahu hadis-hadis Bukhari atau Al-Quran kalau kemudian tidak ditulis. Yang selanjutnya dari situ saya berkesimpulan, saya ingin dikenang sepanjang masa. Saya ingin dikenang meskipun saya nanti mati atau meninggal, anak-anakku bisa membaca karyaku. Jadi anak-anakku nanti dia baca, oh ternyata begini kondisiku saat ini. Jadi mungkin dari tulisan-tulisan itu bisa memotivasi orang lain atau bisa memberikan kesan bahagia untuk orang lain, rela. Dan akhirnya alhamdulillah ketika tulisan itu keluar dan dibaca orang banyak, ternyata booming. Dan salah satu efeknya sold out di beberapa pasaran bukunya, buku pertama, buku kedua, dan beberapa buku lain. Jadi ketika dicek di Gramedia sekarang sudah habis. Dan alhamdulillah ternyata mengikuti bakat atau minat itu dapat menghasilkan secara ekonomi dan juga secara nilai plusnya kita bisa bertemu dengan banyak orang begitu. Mungkin teman-teman ada yang ingin dikenang, berkaryalah guys. Contohi kakak Jojo Rival ini, Masya Allah. Kakak sebenarnya masih ada lagi pertanyaan, tapi karena saya lupa jadi saya mungkin lihat teks dulu. silakan. Nah, ternyata sudah saya. Kakak, ternyata ini pertanyaan terakhir. Iya. Kakak. Pertanyaan terakhir secara konteks di sini. Dalam mengembangkan minat dan bakat ini kakak, seberapa penting sih support system dari orang-orang terdekat? Begini, mengejar minat dan bakat itu adalah nafas panjang. Pasti di tengah mengejar itu pasti kadang kita jatuh, kadang mungkin kita merasakan kegagalan di awal, kita merasa tidak mampu untuk menggapai itu. Nah, untuk itulah orang-orang terdekat itu penting. Orang tua penting untuk mendorong. Tapi ada juga orang yang tidak beruntung, yang kemudian orang tua tidak mensupport. Tapi itu tidak masalah, kita masih punya teman-teman. Teman-teman, pastikan dulu teman-teman ini adalah orang-orang yang setuju kau untuk maju. Jadi circle pertemanan itu harus kita seleksi, circle yang bisa mendorong kita maju. Jadi ketika kita merasakan kegagalan atau kita jatuh, teman-teman ini yang kemudian memotivasi kembali. Saya alhamdulillah punya circle itu. Jadi ketika saya gagal atau saya jatuh, mereka yang memotivasi kemudian. Jadi saya bangkit lagi. Kemudian tidak harus yang memotivasi dan membuat kita bangkit itu adalah pasangan atau pacar atau kalau istri mungkin ya. Tapi teman-teman tongkrongan itu bisa berpengaruh sekali. Saya teman-teman tongkronganku alhamdulillah positif semua. Jadi kadang ada juga sih negatifnya, itu tidak bisa dipungkiri kan teman-teman nongkrong. Tapi kan ada teman-teman yang memang kita percayakan kalau kita ada masalah kita cerita dengan mereka, sehingga ketika mereka mendengarkan cerita kita, mereka motivasi, jangan bangkit ulang, kejar ulang mimpinya. Jadi itu penting. Jadi circle itu menurut saya sangat penting, tapi circle yang positif. Wah teman-teman, berarti support system dari orang-orang terdekat ini penting sekali dalam mengembangkan minat dan bakatnya kita. Mungkin bisa dari orang tua, bisa dari pasangan, mungkin bagi yang punya pasangan, dan juga teman-teman begitu. Kakak, saya mau cerita sedikit lagi nih. Saya cerita dulu lagi sedikit ya. Masih bagian kepenulisan. Kan kakak, saya punya cita-cita lalu. Saya ingin jadi seorang penulis. Cita-cita masa kecil ya. Ingin jadi seorang penulis. Iya. Tapi saya ceritakan kan ke sama orang tua. Cuma bapak waktu itu responnya bukan tidak setuju. Tetap disetujui saya menjadi seorang penulis, tapi katanya itu jadikan sampingan saja. Iya betul. Soalnya karena bapak tahu kalau yang dari penulis itu biasanya pendapatannya kurang kan, jadi kurang. Bapak suruhnya saya cari kerjaan lain. Kalau memang suka menulis,
tetap jadikan penulis itu cita-citamu, tapi jadikan sampingan saja. Jadi saya waktu itu pikirnya kayak saya tidak disetujui. Mungkin waktu itu saya masih kecil jadinya. Kayak saya merasa tidak disetujui begitu, kayak saya merasa tidak didukung dan tidak disupport. Tidak ada support system. Padahal sebenarnya kalau saya mau pikir-pikir ini secara dewasa, Kakak, sebenarnya orang tua itu support, cuma mungkin ada penilaian-penilaiannya dari orang tua. Kenapa mereka kadang bukan kurang mendukung, maksudnya sama saja sih, kurang mendukung minat bakatnya kita. Tapi sebenarnya pasti dalam hati kecilnya orang tua itu menginginkan yang terbaik untuk anak-anaknya. Sudah selesai ini sebenarnya Kakak, tapi saya ingin quotes ini, ada quotes dari Jadi kalau menjawab dari pertanyaan tadi kan, pasti semua orang tua menginginkan kebahagiaan untuk anaknya, itu pasti. Dan tidak salah kemudian kalau orang tuamu inginkan kau menjadikan sampingan. Artinya ada pekerjaan prioritas. Saya juga sebagai manusia ini sebagai bukan juga 100% penghasilan dari sini. Tapi ada pekerjaan sampingan, ada penghasilan lainnya. Sehingga betul bahwa orang tua menginginkan tentang, karena mungkin dia secara keduniaan sangat berpengalaman, sudah merasakan asam manis garamnya kehidupan kan, jadi tahu ini yang terbaik untuk anaknya, ini yang terbaik untuk anaknya, karena tentu saja dasarnya sayang. Tapi begini, betul kemudian kita harus mengejar cita-cita, sesuatu yang menghasilkan, tapi kita juga harus membuat suatu tempat untuk diri kita sendiri. Jadi umpamanya orang tua menyuruh kau jadi guru, kau bisa jadi guru, tapi di samping itu kau juga mencebangkan diri untuk jadi penulis. Siapa tahu toh di kemudian hari, apalagi teknologi sekarang berkembang, tulisan-tulisanmu bisa diterima orang yang jadinya tadi pekerjaan utamamu guru, tapi justru tulisanmu kemudian menjadi meledak, bahkan penghasilan dari penulisan itu bisa mengalahkan penghasilan menjadi guru. Berarti harusnya profesi itu kau kejar. Kan sekarang ini kau masih di tahap memilih kemana sebenarnya, apalagi posisinya masih kuliah semester 3. Mau pilih yang mana, masih banyak pilihan lah. Harapanku ikut juga maunya orang tua, tapi juga jangan pernah juga cabut mimpimu dari akarnya. Tapi kejar juga mimpimu, tapi prioritaskan juga pendidikan. Saya rasa untuk membagi waktu antara pendidikan dan juga hobi itu tidak terlalu sulit. Terima kasih Kakak atas masukannya. Sama-sama. Ini ada pertanyaan pribadi dari saya nih. Tadi soal quotes. Siapa tahu Kakak ini ada quotes yang bisa diberikan kepada teman-teman terkait minat dan bakat, supaya teman-teman bisa semangat, mungkin tambah semangat begitu. Ada istilah orang Kaili namanya. Agi nama ingane mau nggak? Aduh, apa itu Kakak? Jadi itu pengibaratan lebih baik kita waspada dibanding kita tenggelam. Jadi dari jauh-jauh hari ini siapkan memang mau jadi apa saya. Kalau saya dalam hidup sudah saya siapkan apa nanti akan tertulis di peti kuburanku. Saya ingin di situ tulis sebagai seorang penulis. Jadi dari sekarang saya kejar memang itu jalan liku-likunya. Kalau toh apa yang saya rencanakan tidak sesuai harapan, tidak ada masalah. Intinya saya sudah hidup mengejar apa yang saya cita-citakan. Jadi ketika kita sudah menyiapkan target yang akan kita inginkan, maka saya yakin dan percaya jalan-jalan Allah akan dibukakan. Karena yang paling tahu kita ini kan Allah kan, yang paling tahu hambanya ini adalah Allah. Jadi jalan-jalan itu akan dibukakan. Apalagi kemudian kita punya keyakinan bahwa segala doa dan usaha itu tidak akan pernah sia-sia. Kalau hari ini kita berdoa tentang ingin menjadi orang besar dari menulis, pasti Allah akan bukan yang ke sana. Tapi kalau toh tidak besar, pasti Allah akan arahkan ke jalan yang lebih baik lagi. Intinya hiduplah sesuai dengan keinginanmu, tapi jangan pernah juga melawan orang tua. Dan yang terpenting selalu berdoa, semoga Allah meridhoi semua keinginan kita. Kayaknya sudah selesai semua ini sebenarnya Kakak. Tapi mungkin dari Kakak siapa tahu ada tambahan apa yang Kakak ingin sampaikan. Oh iya, apa namanya,
untuk teman-temanku yang nonton video ini, jangan pernah, saya yakin mungkin teman-teman yang nonton video ini dianggap sebagai generasi sandwich kan. Generasi yang gampang pada semangat, gampang mental illness, gampang merasakan keterpurukan dan jatuh dan lain sebagainya. Saya rasa kalian sebenarnya orang-orang hebat, cuma kalian tidak membuka diri lebih besar lagi, bahwa ternyata di luar sana itu banyak peluang yang hari ini kita tidak terlihat. Kita bisa jadi seorang penulis, kita bisa jadi seorang pedagang, pengusaha besar, politisi dan lain sebagainya. Jadi dari sekarang ini kejar apa yang memang yang kau cita-citakan dan harapkan. Jangan hanya karena omongan orang kau berhenti untuk mengejar itu, tapi temukan alasan besarmu untuk mencapai mimpi itu. Kalau alasan besarmu umpamanya ingin membahagiakan orang tua dengan cara mengumrohkan mereka, maka dari sekarang memang harus kau siapkan langkah-langkah ke sana. Apapun orang bilang, tidak mungkin atau tidak usah dipikir, fokus saja, kejar dan lain sebagainya. Sehingga mimpi atau harapan yang kau ciptakan itu kenyataannya mampu membungkam kata-kata di luar sana. Jadi semangat, meskipun kamu generasi sandwich, kamu harus tetap semangat. Gitu. Semangat sekali untuk kita para generasi sandwich. Kakak ini generasi apa dan? Saya Gen Z. Wih, Milenial saya. wah, kami ini sandwich. Kasian. Yang gampang terpuruk begitu, aduh. Jadi sebelum mengakhiri podcast ini, saya ingin minta maaf dulu. Pertama minta maaf dulu sama Bapak selaku dosen karena seadanya. Kemudian saya ingin minta maaf kepada Kakak Yojo Rival juga karena tadi ada keterlambatan dari jadwal ya. Soalnya tadi kami ada kendala sedikit gitu. Kemudian kakak minta maaf juga dengan hidangan yang diberikan. Kemudian tempatnya secara terbuka begini, bukan di dalam ruangan. Jadi kita santai-santai begini, kakak, maaf sekali. Kemudian kakak, saya ingin terima kasih karena kakak sudah menyempatkan waktu. Pasti sibuk sekali tadi, apalagi kakak, wah, banyak jadwal. Jadi terima kasih kakak sudah menyempatkan waktu. Kemudian saya juga berterima kasih teman-teman dari Untat sudah mau sharing atau sudah mau mengizinkan saya untuk menjadi narasumbernya. Semoga apa-apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat, dan kalau toh tidak bermanfaat atau ada yang salah itu dari kekurangan pribadi, dan kesempurnaan itu hanya milik Allah. Insyaallah. Terima kasih kakak, ilmu tadi yang diberikan kepada saya pribadi dengan teman-teman yang menyaksikan. Kemudian mungkin ada closing statement dari kakak Yojo Rival. Iya, closing statementnya adalah terima kasih sudah mengundang, dan saya juga berbahagia bisa diwawancari oleh teman-teman. Yang selanjutnya, semua keterbatasan ini kan bagian dari proses. Semoga kedepannya akan lebih baik lagi, dan yang paling penting semoga mendapatkan nilai sesuai dengan apa yang diharapkan. Apalagi hidangan ini yang sudah capek-capek dibuat, dan kemudian tempat yang sudah disiapkan, dan ada beberapa kali tempat yang kita harapkan tidak sesuai dengan keadaannya. Saya rasa itu semua bagian pada proses, dan yang saya apresiasi adalah meskipun banyak kekurangan seperti itu, kamu tetap termotivasi untuk melakukan bahkan sampai malam hari. Artinya semoga harapan dan yang kamu harapkan dari ini semua akan berakhir baik, dan semoga juga apa yang kamu cita-citakan ke depannya akan baik pula. Saya juga berterima kasih sudah menjadi bagian daripada podcast ini. Sekali lagi kakak, terima kasih. Sama-sama. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah menyaksikan podcast kami. Saya Winnie Rahmawati. Saya Yojo Rival. Pamit undur diri. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.